kembali lagi saya MDS di segmen cerita santai, membahas seputar kehidupan, pengalaman, kisah-kisah yang menarik tentang kehidupan sehari-hari. Baik, sebelumnya saya akan memberikan sedikit pesan kepada viewers bahwa dukung channel kami dengan cara like, share, serta subscribe. Saya langsung saja kepada kawan, kerabat, atau bisa dikatakan sahabat lama saya yang kebetulan beliau lama mengabdi di dunia pendidikan ya, tapi tidak asal mengabdi. Kalau pada umumnya kita mengabdi mungkin di sekolah-sekolah yang sifatnya biasa karena ada di kota-kota. Ini beda, dia mengabdi di desa, tepatnya di tengah hutan yang tidak seperti biasanya. Nah, sebelum melangkah jauh, tentunya saya akan mengorek pengalaman beliau di negeri Papua. Tentunya di negeri Papua yang orang bilang ya bahwa disitulah surga diturunkan. Langsung saja saya ke Budi ya. Oke. Pecahan surga yang jatuh ke bumi. Betul. Pecahan surga yang jatuh ke bumi. Betul, itu saya tidak pungkir, betul, asli itu betul. Kalau kita bicara keindahan alam, juaranya itu. Betul. Alamnya, udaranya, budayanya itu luar biasa Papua itu. Tapi anehnya, awal saya ke sana itu malah saya tidak suka. Nah, awal saya ke sana itu tahun 98. Tahun 98. Kita masih sekolah itu, masih SMA itu. Iya. Saya ke sana itu kalau tiap libur sekolah pasti saya ke sana kan, orang tua sudah bilang tinggal di sana kan. 98 itu Papua tempat saya itu khususnya Asmat itu masih hutan. Itu hutan. Asli hutan. Kenapa saya bilang hutan? Karena sekitar situ memang pohon-pohon besar dan rumah penduduk itu cuma 1-2 saja. Itu pun jaraknya berjauhan. Satu di sini, nanti agak puluhan meter lagi baru ada lagi rumah. Baru belum ada listrik dulu. Asli hutan. Tapi sumber air so dekat. Itu ya, itu. Oh iya. Ini Papua itu. Salah ya. Papua ya. Maksudnya air di sana. Masalah utama kita di sana itu air. Memang air. Padahal sebenarnya kita tinggal di muara. Jadi antara pertemuan laut dengan sungai itu, di situ sudah tempatnya Kabupaten Asmat itu berada di muara. Nah, masalahnya air muara itu air payau. Air payau itu air tidak asin juga, tidak tawar juga. Tidak bisa dikonsumsi. Tawar ke asin-asinan. Asin ke tawar-tawaran. Oh iya. Terbang sama juga. Iya. Oke. Tidak bisa. Pakai mandi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kita mandi pakai sabun disiram pakai air itu tidak ada, tetap licin. Licin. Tidak bisa. Jadi satu-satunya sumber air itu cuman dari air hujan. Oh iya. Cuman karena sayangnya Tuhan sama kita itu di sana, tiap air sudah habis, hujan turun. Tahu betul ya? Tahu sekali. Dari doa-doanya kita kan, ya Allah tolong turunkan hujan. Itu kalau 1 minggu tidak hujan, penampungan air kita pasti sudah habis itu. Tapi dalam sepekan pasti hujan. Pasti hujan. 1-2. Biasa sekali, tapi langsung deras dan lama. Cukup untuk mengisi kita punya penyimpanan air ini. Ya. Jadi tandon-tandon yang tandon sudah banyak, ya. disiapkan. Disiapkan memang. Kalau tidak begitu, hujan, cuma punya ember-ember kecil selesai. Tinggal di mana di situ? Tinggal di orang tua, keluarga. Di sana, iya. Tinggal sama orang tua. Itu 98 saya belum menikah itu. Kita masih SMA kan? Oh iya, betul. Libur ke sana. Seperti apa? Pasti ada kesan. Nah, tidak seperti kota lain yang kita tinggal naik pesawat, naik bis, naik mobil ke sana. Tidak, ini harus butuh
perjalanan laut yang tidak sebentar. Jadi dari Makassar ke sana itu kita mesti singgah dulu di Tual. Tual ini Maluku Tenggara. Betul. Dari Makassar ke Tual itu 5 hari perjalanan naik kapal laut. Nah dari Tual ke tempat saya di Asmat ini naik kapal laut lagi. Jadi ganti kapal. Berarti tua di perjalanan. Iya, betul. Baru kapal yang kita naiki dari Tual ke Asmat ini bukan kapal-kapal pelni yang biasa kita lihat, bukan. Ini kapal barang, kapal perintis namanya. Kapal barang yang tidak punya kamar, tidak punya apa-apa. Kita tidur di atas paltas itu, cuman beralaskan karpet, tikar, kita tidur situ. Belum ada Kapal pelni ke sana belum. Komersial ya belum ada. Selain dari ini kan ada juga kapal komersial lainnya kan. Tapi belum ada. Itu cuman kapal yang bawa-bawa barang saja. Delivery ya, ekspedisi. Ekspedisi ya, kayak apa? Dalam partai besar tuh. Inilah Papua. Di mana saya? Kan seperti itu. Di mana saya? Apakah ini masih Indonesia? Ya. Kan seperti itu kesannya. Ya, Papua itu Indonesia. Papua jelas Indonesia. Tapi kan di benak kita, anak yang di tahun itu kan berpikir gitu loh. Ini sebenarnya apa gitu loh. Tahu tujuannya bahwa ini namanya Asmat gitu. Tidak sama sekali. Saya ke sana cuman karena ada orang tua di sana tuh. Tidak terbayang itu kayak gimana keadaannya di sana, tidak ada. Jadi begitu sampai turun dari kapal, saya lihat kiri kanan tidak ada bangunan nih, hutan aja. Jadi kapal sandar di pelabuhan kecil, kan kapal kecil juga jadi pelabuhannya kecil kan. Begitu turun langsung terhampar hutan. Welcome to the jungle. Asli hutan, pohon tinggi-tinggi. Cuman jalan setapak saja menuju ke sana itu, dari kapal jalan setapak menuju ke dalam hutan. Ke sana masih hutan lagi. Hutan semua sekeliling, cuma lihat hutan saja nih. Sudah, ini di mana kotanya yang tidak ada rumah penduduk ini? Tapi ekspektasi ketika kita berada masih di kapal ya. Paling tidak kota ini. Tidak, saya tidak kepikiran itu. Tidak ya? Tidak sampai ke sana. Tidak sampai ke sana. Karena tujuannya untuk ketemu orang tua, mau bagaimanapun keadaannya, tidak terlalu dipikirkan tuh. Ternyata begitu sampai kaget. Asli hutan ini. Kan, ya Allah, saya di mana? Asli hutan ini. Baru waktu sampai kapal itu, yang jemput saya anak kecil orang Papua, ditugaskan sama orang tua supaya jemput saya di kapal. Seperti the messenger ya. Anak kecil ini, kecil-kecil. Penyampai pesan, ikut saya. Iya. Bilang, Kak Budi, iya, ikut saya. Iya. Tidak ada kan kalau di bandara? Tidak ada. Budi di embarkasi kan? Ini tidak sama sekali. Tidak ada, karena itu kan bukan tempat ini tuh, tempat yang orang biasa datangi. Jadi kalau masih ilegal. Kalau ada orang baru, bukan ilegal apa? Kalau ada orang baru pasti mereka langsung kenali, oh ini orang baru ini. Iya, ini orang baru ini. Jadi kalau begitu saya datang langsung dia tahu, oh ini sudah yang saya mau jemput ini, karena tidak ada orang lain, ini orang baru ini. Gimik ya? Gimik. Mungkin gimik yang dia lihat ya. Tidak, orang tidak pernah dilihat sebelumnya tuh, bahwa ini sudah orang baru nih, pasti ini sudah yang saya mau jemput ini. A1 pasti. Iya, tidak ada orang lain yang mau kesini, ngapain? Iya, betul. Ini hutan ini. Betul. Seruput kopi dulu. Ngopi dulu coy. Luar biasa. Jadi saya kaget itu, ini hutan. Baru kan jarak pelabuhan dengan kota itu masih jauh tuh. Jarak antara pelabuhan tempat bersandar kapal barang masuk ke dalam ada berapa kilo lagi? Tidak sampai kilo sih, cuman terlihat jauh karena tidak ada rumah lain, cuman hutan saja. Ya, jadi tuh bayangannya tuh kayak turun dari kapal, jembatan penyeberang aja, jembatan pelabuhan ini, terus sama jalan setapak masuk ke dalam hutan. Berjalan terus tanpa henti. Yang kelihatan cuma jalan setapak saja, tidak ada rumah apapun di situ. Ya saya bilang, ini kemana ini? Iya. Hutan di depan ini. Tapi ada kan? Ada di depan anak-anak. Anak yang jemput bilang, ayo ikut saya. Saya wah pasti ada di dalam ini. Ada mungkin rumah di dalam kan. Dan ternyata ada, cuman
begitu jarang. Satu rumah nanti berjarak puluhan meter baru ada lagi rumah berikutnya. Luar biasa. Jadi wajar lah kalau di pembahasan sebelumnya dikatakan air susah. Terus yang kedua apa ya? Hutan, ngapain orang mau ke sana tuh? Apa alasan utama coba? Iya, sudah air susah, kau bikin apa? Kalau bukan karena motivasi ingin bertemu dengan orang tua, maka sirnalah keinginan itu ke sana. Bikin apa coba? Iya. Tidak ada apa-apa sana, hutan ini. Air susah, makanan susah. Iya. Apatah lagi airnya itu satu-satunya dari hujan. Dari hujan, kalau tidak hujan tidak ada air. 98 sampai ke sana. Tinggal berapa lama? Tidak lama sih. Liburan selesai balik ke Makassar lagi. Jadi begitu terus 98 sampai. Tapi kan itu terus berulang. Ulang ya, tiap tahun kalau libur pasti ke situ lagi. Nah, berapa? Itu nanti lama itu. Lama. Ke sana, tiap liburan ke sana. Sebenarnya tidak suka ini apa bikin apa sih di sini nih? Kan sudah enak tinggal di kota, ada listrik, ada teman-teman. Ini ngapain di hutan ini tuh? Saya tidak suka tinggal di sini. Ini apa ini hutan ini? Kita bikin apa sih ini? Iya. Bolak-balik tiap liburan ke sana, balik lagi. Cuman makin sering saya ke sana, kok ini kota makin rame. Apa alasan utama orang ke sini nih? Ini hutan loh. Alasan utama? Pasti bertanya gitu. Terus kenapa orang-orang makin rame nih? Terus orang tua juga betah juga tinggal di situ. Padahal kan susah, air susah, makanan susah, listrik tidak ada. Nah, ternyata alasan utama orang ke sana itu karena kekayaan alamnya yang penghasilan dari sumber daya alamnya yang luar biasa. Tidak heran ya. Dari apa? Di sana itu penghasilan utamanya mereka itu kayu gaharu. Kayu gaharu ya? Tahu kayu gaharu? Tahu. Yang biasa diekspor ke Arab ini terus dibikin parfum kan? Ya, campuran parfum. Betul. Nah, itu mahal sekali harganya itu dan banyak di sana waktu itu banyak. Jadi itu yang bikin orang makin banyak ke sana. Selain mencari gaharu, mereka juga jadi pedagang. Kenapa jadi pedagang? Karena masyarakat yang cari gaharu, mereka jual gaharunya, uang banyak. Tapi beli apa? Tidak ada penjual. Mutualis simbiosis terjadi, hubungan saling menguntungkan di situ. Betul. Masyarakat punya uang, tidak ada barang. Nah, kita pendatang yang sediakan ini. Iya. Betul. Mencari peluang dari kekurangan. Ternyata ini alasan orang tua saya di sana nih. Uang banyak, tapi mereka tidak tahu beli apa. Ini kesempatan. Dan makin banyak lah tiap bulan, tiap ada orang kapal masuk pasti ada orang baru. Itu yang bikin ramai di sana tuh, kayu gaharu. Sehingga mereka di sini. Iya, karena kan penghasilan luar biasa. Dia bukan sistem garap pindah, dia tidak seperti itu kan? Tidak. Justru karena kenyamanan daerah sana sehingga garap tetap tinggal. Baru dulu kan gampang. Kita cuma melangkah beberapa meter ke dalam hutan dapat lagi. Gaharu. Baru luar biasa harganya itu. Mereka itu ada namanya peti-peti besi ini, kontainer kecil ini, tidak kecil juga sebesar begini mungkin. Ukuran 100 kali 50 cm lah itu. Panjang tingginya. Isinya gaharu itu. Mereka bawa ke kota, di kota kabupaten ini. Mereka waktu itu belum kabupaten, masih kecamatan kan, mereka bawa di situ, dijual di pasar ini, dibeli sama pendatang. Jadi kontainer itu yang awalnya berisi penuh kayu, pulangnya berisi penuh uang. Asli, bukan main-main, bukan penuh, uang penuh. Uang penuh ini, bukan bilang kita buka begini, cuman di dasar-dasar saja uang, ini penuh sampai di atas ini uang full. Berbanding lurus ya, gaharu full, uangnya juga full. Nah, baru yang bikin ininya pendatang, bikin senangnya pendatang karena mereka begitu dapat uang, hari itu dapat, hari itu harus habis. Wajib, pokoknya tidak boleh bawa pulang uang, harus habis. Jadi apapun mereka beli semua.
Apa yang ada di toko situ itu sudah mereka borong semua. Apa jadi motivasinya ya? Apakah ini memang sebuah, atau memang ada syarat dan ketentuan berlaku atau bagaimana? Apa nih? Mereka harus habiskan uangnya? Iya. Tidak pernah lihat barang seperti itu sebelumnya. Maksudnya di hutan tuh? Iya, wajar. Nah, pendatang ke situ untuk kasih tunjuk ini ada barang-barang begini nih di kota ini. Mau ke tidak? Pas mereka terus ini barang apa nih? Kadang berupa makanan, berupa alat elektronik, berupa musik-musik kan, kemudian musik. Nah, apapun, pokoknya apapun yang dijual itu sudah mereka beli. Nah kan begini, mereka kan di sana tidak pernah menemukan barang yang paling trending di sana pada saat itu seperti apa? Barang apa yang menjadi? Kebanyakan makan minuman. Kan mereka tahunya cuma makan ikan, makan sagu. Iya betul. Pendatang ke sana bawa beras, gitu, bawa snack, bawa biskuit, bawa ikan kaleng. Ini barang baru buat mereka ini. Betul. Mereka coba enak. Iya betul. Coba beras, cocok di lambung. Gitu. Coba mie instan, wah enak. Kayaknya bisa. Jadi uang yang satu kotak itu habis hari itu juga. Mereka tidak pikir besok makan apa, uang dari mana, tidak. Pokoknya habis hari ini, besok mencari lagi. Dapat lagi segitu, habiskan lagi. Itu yang bikin begitu terus. Sehingga perekonomian yang telah ada. Jadi pelan-pelan orang makin banyak. Dari yang awalnya hutan belantara ini, makin lama makin banyak rumah-rumah penduduk, makin banyak. Di tanah itu diperkirakan sudah. Itu saya nanti setelah menikah baru harus tinggal di sini nih, 2008. Oh, menikah di 2008. Menikah di 2007, 2008 baru menetap. 2007 menikah, 2008 baru menetap. Hijrah dari Makassar ke Papua, menetapkan diri dengan penuh kesungguhan bahwa disinilah saya harus menetap dan berkembang untuk kehidupanku ke depan. Oke. Kemenakan sudah berapa nih? 2. Cowok cewek? Cowok cewek. Satu pasang. Itu 2008 anak baru yang pertama itu. 2008 baru satu ya. Anak pertama lahir 2008 saya di sana. Nah, lucunya ini 2008 itu masa-masa di mana boomingnya kayu gahar sudah mulai turun. Tapi kenapa saya mau ke situ? Iya. Nah, ini kan aneh kan? Iya. Sudah lewat boomingnya dari 98 itu yang lagi puncak-puncaknya. 2008 sudah mulai turun. Kenapa mulai turun? Karena mereka punya kayu gahar itu sudah habis. Mungkin terlalu dieksploitasi itu. Betul. Habis. Betul. Yang awalnya kita cuma melangkah keluar saya dari rumah dapat, makin lama makin masuk ke dalam hutan untuk cari. Akhirnya 2008 sudah mulai makin berkurang. Habis. Tapi dulu waktu zamannya 2004 ini. 2004 adalah di mana Kabupaten Asmat sudah mulai ramai. Sudah mulai ramai. Pendatang sudah banyak. Usaha juga lagi sementara boomingnya itu kayu gahar kan. Masih booming 2004 itu masih banyak lah, gampang ditemui 2004. Nah, 2004 itu pemekaran dari kecamatan menjadi kabupaten. Muncul semangat baru. Jadi kabupaten ini otomatis mereka butuh pegawai negeri. Iya, otomatis. Mereka butuh pegawai negeri untuk mengisi nih banyak dinas-dinas terkait, banyak dinas-dinas yang harus diisi jadi PNS di situ tuh. Nah, cuman lucunya ini saat itu 2004 Pemda lagi butuh banyak pegawai, tapi tidak ada yang mau mendaftar jadi PNS. Sama sekali tidak ada. Tidak ada mau. Sebesar Asmat tidak ada. Satu kabupaten tidak ada menjadi pegawai. Satu kabupaten tidak ada menjadi pegawai. Kenapa? Karena lagi boomingnya ini kayu gahar, uang itu tidak bisa dibilang lagi, uang banyak. Jadi masyarakat asli orang Papua asli tidak mau jadi pegawai, pendatang tidak mau. Sama-sama tidak ada yang mau. Bahkan itu saya masih ingat sekali 2004 ini, bahkan
kepala dinas itu yang datang dari rumah ke rumah untuk cari orang, mau jadi pegawai atau tidak? Mau jadi pegawai? Sampai separah itu? Tidak ada mau. Kamu pegawai tidak? Tidak ada mau. Tidak. Iya, mau jadi pegawai? Tidak. PNS, tidak. Dari pintu ke pintu? Dari pintu ke pintu, asli saya tidak bohong ini. Kenapa? Karena mereka pikir tuh, pegawai cuma dapat gaji berapa? Kita jadi pegawai, jadi pengusaha, jadi pedagang. Oh iya. Sebulan itu bisa dapat ratusan juta. Iya. Pegawai berapa? Oh iya, kembali lagi dia tidak pikir masa depan. Iya. Dia pikir yang ada saja. Mereka pikirnya kayu gaharu akan ada terus toh. Kayak penghasilan lain dari laut, dari apa kan? Tidak ada mau, asli tidak ada mau. Kasihan. Lucu kan? Asli lucu. Di saat di luar Papua itu orang rebutan menjadi PNS, tidak ada yang mau. ini aneh nih, aja bondong berebutan, bahkan rela mengeluarkan kocekannya untuk berebut menjadi ASN di sana, satu kabupaten kota itu tidak mau. Tidak ada yang mau. Akhirnya orang-orang dari Merauke yang mau jadi pegawai di situ. Iya. Itu yang bikin banyak juga. Jadi orang-orang dari luar datang untuk jadi pegawai di situ. Kalau orang asli di situ yang menetap di situ tidak ada mau jadi pegawai. Mau jadi pedagang saja. Asli pedagang. Iya. Terus bagaimana ceritanya, kenapa ada ketertarikan di situ? Termasuk pada saat perekrutan. Ya. Saya terangkat jadi PNS itu tahun 2015. Sedangkan pertama ke sana menetap di sana 2008. 2008 itu gaharu sudah mulai menipis. Penghasilannya pedagang juga tidak seperti dulu lagi. Mengabdi dulu atau langsung mendaftar? Belum. Tinggal dulu di situ, menetap dulu. Masih dagang-dagang, cuman pendapatannya, penghasilannya tidak sebesar yang sebelumnya kan. Karena kan masyarakat orang Papua ini tidak dapat gaharu lagi. Iya. Otomatis uangnya mereka tidak ada yang dipakai untuk belanja. Luar biasa. 2008 itu sudah mulai tidak seperti dulu lagi. Sudah beda. Karena sumber daya alam sudah mulai menipis, khususnya kayu gaharu. Karena biar bagaimana yang namanya mengeksplorasi. Iya, pasti ada waktunya. Kepikiran. Ada istilah mengatakan akan indah pada waktunya. Akan habis pada waktunya. Nah itu. Nah, terus baru coba daftar jadi PNS. Itu sudah mulai banyak yang daftar PNS itu karena penghasilan dari dagang sudah mulai berkurang, tuh tidak sebanyak dulu lagi. Jadi orang cari penghasilan yang tetap. Betul. Dari PNS kan tiap bulan ada yang kita tunggu tuh. Ada gaji yang ditunggu. 2011 mulai daftar. Ya, tapi alasan utama saya daftar itu bukan karena materi, jujur bukan materi. Karena usaha masih jalan, walaupun sedikit tapi masih jalan. Nah ini menarik ini. Bicara yang melatar belakangi sesuatu kan, kalau kita pragmatis pasti jelas sekali. Orang-orang pragmatis berpikirnya apalagi kalau bukan materi. Ya. Tapi ini kan lain. Ini lain. Ya. Posisi Bud pada saat itu dalam posisi pedagang. Terus kalau paradigma berpikir sebagaimana pedagang pada umumnya, lebih baik dagang loh, ada hari-hari kita dapat. Tapi apa yang melatar belakangi kenapa mau mengabdi? Papua kan karena ini hutan, tidak ada apa-apa. Air susah, listrik tidak ada, makanan susah, mau kemana-mana aja, kemana tidak ada hutan. Iya. Tapi sering waktu, entah kenapa makin suka sama Papua itu. Lama-lama tinggal, makin cinta sama Papua. Suka, cinta. Akhirnya jadi cinta sama Papua. Ya, itu kalau masalah alam itu indah sekali. Akhirnya jadi suka. Oh ya, dikit lagi. Nah, nanti saya balik. Oke. Ini anak yang kedua. Ini yang kedua. Oke, luar biasa. Nah, berarti yang melatar belakangi apa? Jadi saya pikir saya sudah suka sama Asmat, saya sudah cinta sama Asmat. Saya bilang bagaimana caranya saya balas ini. Asmat sudah beri saya
akhirnya bisa punya rumah, bisa punya penghasilan. Bagaimana saya bisa membalas kebaikan Asmat ini? Nah, itu menjadi motivasi saya agar menjadi PNS, khusus jadi guru. Karena kan latar belakang saya memang pendidikan bahasa kan, saya mau jadi guru. Loh, ini cara saya membalas kebaikan Asmat ke saya ini. Jika cinta tak ingin bertepuk sebelah tangan, maka jabatlah cinta itu dengan mengabdi dengan apa yang kita punya, termasuk menjadi seorang ASN di tempat yang dahulunya itu hutan lebat, dunia entah berantah, karena suka diawali lalu berjalan begitu dengan rasa cinta, maka bulat tekad sudah mengabdi sebagai abdi negara, khususnya sebagai guru pendidik.